Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Mutiara dari Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Raden Intan Lampung, Prodi Perbankan Syariah kelas F. Di sini saya akan membuat video review jurnal ilmu tajwid terkait dengan materi metode pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang pertama, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid berasal dari bahasa Arab yang bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah, atau bisa disebut juga dengan bagus. Ilmu tajwid digunakan untuk mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ada macam-macam ilmu tajwid. 1. Hukum nun mati. Hukum nun mati adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi ke dalam beberapa kategori. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam, yaitu izhar halki, idgham bihunah, idgham bilahunah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Kemudian, izhar halki adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Izhar secara bahasa artinya jelas, dan halki sendiri berarti tenggorokan. Kemudian, iqlab. Iqlab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan satu saja huruf, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi bunyi huruf mim. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Jika bertemu dengan huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan idgham. Kemudian idgham bihunah. Idgham bihunah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, dan lafaz dari idgham bihunah tersebut harus mendengung jika bertemu 4 huruf dari idgham bihunah. Kemudian ada idgham bilahunah. Idgham bilahunah artinya melebur tanpa dengung, atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Kemudian yang kedua ada hukum mim mati. Hukum bacaan mim mati adalah macam tajwid yang didasarkan pada pertemuan mim mati dengan huruf tertentu. Ada 3 macam hukum mim mati, yaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Ikhfa syafawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan juga dengan didengungkan. Ikhfa syafawi berbeda dengan ikhfa hakiki. Perbedaannya adalah ikhfa syafawi bukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, melainkan huruf mim yang bertemu dengan huruf ba. Kemudian izhar syafawi, hukum bacaannya berlaku apabila huruf mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Kemudian idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamasilain ini sangat mudah diingat, yakni ketika huruf mim bertemu dengan huruf mim dan bacaan melafalkan bacaannya tersebut adalah membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Yang ketiga ada hukum tajwid idgham. Hukum mutamasilain idgham. Mutamasilain adalah hukum bacaan yang terjadi apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama, misalnya zal bertemu dengan zal. Kemudian idgham mutakaribain. Idgham mutakaribain adalah bertemunya 2 huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama, seperti huruf mim dan huruf ba. Kemudian idgham mutajanisain adalah hukum bacaan ketika 2 huruf dengan makhraj yang sama tetapi tidak sama sifatnya bertemu, seperti huruf ta dan huruf ta. Yang keempat ada hukum tajwid qalqalah. Qalqalah sugro adalah apabila huruf qalqalah yang berada di tengah lafaz dengan harokat sukun. Cara membaca qalqalah sugro dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Kemudian ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah bila ada huruf qalqalah yang berada di akhir
lafal, baik karena harokat sukun, fathah, kasroh, domah, dan tanwin tetap dibaca waqaf. Kemudian yang terakhir ada hukum bacaan mat. Mat tobi'i atau mat asli merupakan macam-macam mat yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun terletak sesudah kasroh atau juga huruf wawu yang terletak sesudah domah, maka ini dihukumi sebagai bacaan mat tobi'i, di mana mat berarti panjang dan tobi'i yang artinya biasa. Kemudian ada mat farid, mat far'i. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah, mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli, yaitu sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Cara membacanya adalah 6 harokat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.